Ibu-ibu kaum perempuan yang Tuhan kasihi, kita bersyukur di hari ini karena kita masih diberikan kesempatan untuk menikmati anugerah kehidupan dan kesehatan yang baru oleh Allah. Bahkan di hari ini kita telah melakukan berbagai aktivitas, baik aktivitas di tengah-tengah keluarga kita sendiri, ataupun aktivitas di tengah-tengah kehidupan secara umum. Kita bersyukur untuk semua yang masih Tuhan percayakan kepada kita. Sore hari ini kembali kita bersama-sama selaku kaum perempuan akan kembali mendengar dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama berdoa sebelum mendengarkannya. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur kepadamu karena di sore hari ini kami diberikan kekuatan dan kesempatan di tengah-tengah aktivitas yang masih dan telah kami lakukan. Kembali kami akan mendengar dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Ya Tuhan, tuntunlah kami supaya apa yang akan kami dengar dan juga apa yang akan kami renungkan dapat kami hayati dan kami pahami dalam kehidupan kami. Untuk kemudian setelah kami menghayati dan memahaminya, kami pun dapat mempraktekannya menjadi bagian yang nyata. Tuhan, kami rindu bahwa hidup kami sebagai kaum perempuan dan dituntun serta dipelihara oleh Tuhan sendiri. Biarlah kebenaran firman Tuhan yang akan kami dengar menjadi tuntunan kami dalam kehidupan ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, kami memohon. Amin. Para perempuan yang Tuhan kasihi, mari kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan sebagaimana dituliskan dalam surat Yakobus pasal yang keempat, ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-10. Firman Tuhan berkata demikian: Hawa nafsu dan persahabatan dengan dunia. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh. Kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa, karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa, karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa dalam persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita diingininya dengan cemburu. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu, ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu, tundukkanlah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah, dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang yang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Sadarilah kemalanganmu, berdukacitalah dan merataplah. Hendaklah tertawamu kamu ganti dengan ratap dan sukacita dengan dukacita. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, dan ia akan meninggikan kamu. Demikian, ibu-ibu yang Tuhan kasihi, firman Tuhan yang kita dengar pada saat ini. Berbahagialah kita yang mendengarnya,
memelihara, serta melakukannya dalam hidup kita. Terpujilah nama Tuhan. Ibu-ibu kaum perempuan yang Tuhan kasihi, setiap orang dalam hidup ini pasti punya tujuan. Dan guna mencapai tujuan itu, maka ada banyak cara, ada banyak metode, bahkan ada banyak strategi akan dibuat oleh seseorang supaya ia dapat mencapai tujuan yang diinginkan dan diharapkan. Namun tidak jarang, sekalipun kita sudah menyusun metode, strategi sedemikian baik, sedemikian rupa, maka tujuan itu belum kunjung dapat kita raih. Mimpi atau harapan itu belum kunjung menjadi bagian yang dapat kita genggam secara nyata. Ada apa? Dan mengapa itu bisa terjadi di tengah-tengah kehidupan kita? Nah, saudara-saudara kaum perempuan yang Tuhan kasihi, kita bersama-sama akan belajar dari nasihat penulis surat Yakobus kepada umat Kristen yang tersebar di seluruh kekaisaran Roma. Dalam suratnya kepada umat Kristen yang tersebar di seluruh kekaisaran Roma, penulis surat Yakobus menyampaikan beberapa nasihat kepada mereka. Penulis surat Yakobus mengajak umat Kristen yang tersebar di kekaisaran Roma untuk hidup dan memperlakukan sesama dengan baik, dengan benar, dengan sungguh-sungguh, seperti yang menjadi pengajaran Allah dalam kehidupan mereka. Berbagai macam hal disampaikan oleh penulis surat Yakobus melalui suratnya. Dimulai dengan mengingatkan agar setiap orang Kristen bertahan di dalam pencobaan. Dilanjutkan dengan nasihat untuk mengajak umat Kristen menghidupi imannya. Sekalipun ada banyak pencobaan, ada banyak tantangan, ada banyak pergumulan. Yang ketiga, setelah umat Kristen diajak untuk hidup dalam imannya, maka penulis surat Yakobus juga mengajak agar mereka menjaga tingkah laku mereka. Setelah menjaga tingkah laku, mereka diminta untuk berserah dan berdoa kepada Tuhan. Tentu saja nasihat ini adalah hal yang baik. Tuntunan praktis dalam kehidupan umat Kristen ketika mereka menjadi orang-orang yang tinggal di kekaisaran Roma. Nah, saudariku kaum perempuan yang Tuhan kasihi, nasihat ini tentu saja dan sekaligus ajakan ini tentu saja diajak oleh penulis surat Yakobus untuk menunjukkan sebuah kualitas kehidupan kekristenan yang berbeda dengan orang lain. Terlebih, dalam bagian yang kita baca pada kesempatan sore hari ini, penulis surat Yakobus juga memberikan nasihat yang lain kepada orang-orang Kristen yang tersebar di kekaisaran Romawi pada waktu itu. Dua hal yang coba disampaikan oleh penulis surat Yakobus dalam perikop kita saat ini adalah tentang hawa nafsu dan persahabatan dengan dunia. Apa yang dimaksudkan? Kembali pada pendahuluan yang saya sampaikan. Dalam hidup ini setiap orang selalu punya tujuan. Dalam hidup ini setiap orang selalu punya mimpi dan keinginan yang mau dicapai dan mau diraih. Nah, berangkat dari keinginan dan tujuan yang ingin dicapai dan ingin diraih itulah, saudara-saudariku kaum perempuan yang Tuhan kasihi, Rasul atau penulis surat Yakobus mengajak orang-orang Kristen yang ada di kekaisaran Roma untuk memperhatikan motivasi awal mereka ketika mereka menyusun langkah, ketika mereka menyusun strategi, ketika mereka menyusun berbagai rencana untuk meraih tujuan. Maka pertama-tama mereka diingatkan, guna mencapai tujuan itu apa sih yang mereka mau? Apa sih yang menjadi motivasi mereka? Apa yang mendasari mereka mencapai tujuan? Dikatakan dalam bagian yang kita baca,
Jika mereka ingin meraih tujuan, mencapai sesuatu yang lebih baik dalam kehidupan mereka, namun motivasinya adalah hawa nafsu, maka tidak akan pernah mereka merasa puas. Ketika motivasinya adalah memuaskan diri sendiri, maka pasti akan ada pihak lain, orang lain yang mungkin saja menghalangi upaya kita untuk mencapai tujuan dengan motivasi memuaskan hawa nafsu tadi. Itulah sebabnya penulis surat Yakobus menyampaikan, bukankah hawa nafsu itu menjadi sumber pertengkaran, jadi sumber pertikaian. Karena itu, kaum perempuan yang Tuhan kasihi, saat ini kita diingatkan kembali tentang apa-apa yang kita akan lakukan dalam perjalanan hidup ini, agar itu ditata kembali dalam motivasi, dalam semangat yang sebenarnya. Bukan semangat memuaskan diri sendiri, bukan semangat memenuhi hawa nafsu sendiri. Karena jika semangat untuk mencapai tujuan, meraih harapan dalam hidup kita itu diawali dengan motivasi memuaskan diri sendiri, diawali dengan motivasi memenuhi kepuasan kita pribadi, maka yang terjadi pasti akan ada banyak pertikaian. Karena untuk memuaskan diri kita akan menyingkirkan orang lain. Kita tidak akan memperhatikan orang lain. Karena yang terpenting adalah kepuasan diri kita. Kita nggak peduli orang lain itu keluarga atau bukan. Tapi demi memuaskan kepentingan kita, demi memuaskan hawa nafsu kita, maka kita bisa saja tak lagi melihat orang lain sebagai rekan kerja, tak lagi melihat orang lain sebagai keluarga, tak lagi melihat orang lain sebagai orang yang berhak mendapatkan haknya dan perlu mendapatkan perhatian dari kita. Oleh karenanya, saudari kaum perempuan yang Tuhan kasihi, penulis surat Yakobus mengingatkan kita, mengedepankan hawa nafsu hanya akan menghancurkan hubungan. Mengedepankan hawa nafsu hanya akan menghancurkan relasi, baik relasi kita dengan Tuhan ataupun relasi kita dengan sesama. Bahkan mungkin juga relasi dengan semesta akan hancur ketika seseorang hanya mengedepankan hawa nafsu. Itulah sebabnya dalam kesempatan perenungan firman Tuhan pada hari ini, penulis surat Yakobus mengajak kepada kita, ketika kita mau mencapai tujuan yang diinginkan dan diharapkan, maka janganlah tujuan yang diinginkan dan diharapkan itu hanya difokuskan pada diri kita sendiri. Ketika itu difokuskan pada diri kita sendiri, kita pasti akan kecewa. Kita pasti tidak akan memperoleh apa-apa. Seperti doa yang dipanjatkan, tapi hanya untuk kepuasan diri kita, bukan untuk mencari kebenaran dan kemuliaan nama Tuhan. Maka tidak jarang doa-doa yang kita naikkan dan kita panjatkan tak berbuah apa-apa dalam hidup kita. Karenanya, saudara-saudari kaum perempuan yang Tuhan kasihi, penulis surat Yakobus mengajak dan mengingatkan kita bahwa dalam kehidupan yang kita jalani, hawa nafsu itu harus menjadi bagian yang dapat dikendalikan. Hawa nafsu dapat menjadi cikal bakal hadirnya perpecahan. Hawa nafsu dapat menjadi cikal bakalnya hadir pertengkaran, pertikaian, bahkan hal yang lebih kejam, pembunuhan. Itulah sebabnya betapa penting hawa nafsu itu dikendalikan. Dan ketika itu menjadi bagian yang harus dikendalikan, maka tentu kita harus mengandalkan kuasa dan pertolongan Allah dalam hidup ini. Sebab manusia punya kekuatan terbatas, manusia punya kemampuan terbatas. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat
yang kaya dengan anugerah dan karunia akan memampukan dan menolong kita untuk dapat mengendalikan hawa nafsu yang ada di dalam diri kita masing-masing. Oleh karena itu, kaum perempuan yang Tuhan kasihi, melalui firman Tuhan pada saat ini, surat Yakobus mengajak kepada kita, mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Artinya, di tengah hawa nafsu yang bergejolak, maka kita diingatkan untuk selalu mengandalkan Tuhan dan mendekat kepada Tuhan. Bersandar kepada Tuhan dan mohon hikmat dari Tuhan supaya kita dapat mengendalikannya. Sebab manusia sejatinya selalu ingin mengumbar hawa nafsu. Sebab sebagai manusia sejatinya kita ingin selalu mengumbar apa yang ada pada diri kita. Padahal itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan itu tidak mendatangkan faedah apa-apa. Mari, saudara-saudariku kaum perempuan yang Tuhan kasihi, kita belajar dari nasihat penulis surat Yakobus. Tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, yakni hawa nafsu kita, maka ia akan berlari daripada kita. Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur untuk firman yang kami dengar hari ini. Ajar kami dan tuntun kami supaya dapat melakukannya dengan baik. Saat ini kami mau berdoa untuk orang-orang yang kami kasihi, yang masih berjuang untuk melawan sakit penyakitnya. Tuhan berkatilah mereka, supaya upaya-upaya yang dilakukan oleh saudara-saudari kami dan keluarga dapat berbuah baik. Saudara-saudari kami dapat kembali sehat dan pulih seperti sedia kala. Banyak saudara-saudara kami yang membutuhkan lawatan Tuhan. Ada Ibu Jane, Ibu Enda Mustamu, Ibu Andriani Unlaru Maupula, anak kami Rizky, anak kami Febriani, Bapak Adri, Bapak Jeffrey, dan juga saudara-saudari kami yang lain yang senantiasa membutuhkan pertolongan Tuhan. Saudara Immanuel Teguh, Bapak Anton Sarira dan keluarga, Tuhan sertai dan berkatilah mereka, supaya mereka juga dapat kembali pulih dan bugar seperti semula. Ajar kami dalam hidup ini untuk dengar-dengaran kepada firman Tuhan, supaya hidup kami berkenan kepada Tuhan. Tuhan, di tengah pandemi yang semakin masif, maka ajar kami untuk juga patuh pada ketetapan dan ketentuan pemerintah untuk taat pada protokol kesehatan, supaya kami terlindungi dan kami aman dalam menjalankan peran dan tanggung jawab kami. Terima kasih ya Tuhan untuk setiap anugerah, untuk setiap pemeliharaan yang Tuhan berikan. Kami mau melanjutkan aktivitas kami bersama dengan saudara-saudara dan keluarga kami, maka kami mohon pimpinan dan penyertaan Tuhan. Bersama-sama di akhir doa syafaat ini, kami mau berdoa seturut dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Demikian kaum perempuan yang Tuhan kasihi renungan firman Tuhan pada hari ini. Mari kita tetap setia melakukannya seturut dengan kehendak Tuhan. Maka Tuhan setia juga untuk terus menjaga, mengawal, memelihara dan memberkati kehidupan kita. Terima kasih.